pembukaan daerah persawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat semua ya, tetap semangat meskipun kita tahu bahwa saat ini kita tengah menghadapi pandemi virus COVID-19. Bahkan di Indonesia ini virus ini sangat masif. Tentu saja ini menjadi peringatan untuk kita semua. Lebih baik kita tetap di rumah dan tidak beraktivitas keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Di rumah kita bisa beraktivitas seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, berkreasi di rumah, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang sistem dasar jaringan irigasi. Kenapa kita membahas sistem dasar jaringan irigasi? Ilmu ini berfungsi untuk membekali anak-anak bagaimana nantinya akan menggambar sistem dasar jaringan irigasi. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana pengertian irigasi, jenis-jenis irigasi, macam bangunan irigasi, dan skema pembangunan irigasi tersebut. Langsung saja untuk yang pertama, untuk sistem dasar jaringan irigasi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada irigasi, kemudian ada jaringan irigasi, kemudian ada daerah irigasi. Irigasi tersebut adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat gitu. Seperti ada untuk pertanian, seperti pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk jaringan irigasi sendiri itu adalah satu kesatuan bangunan atau pelengkapnya yang digunakan dalam sistem jaringan irigasi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada daerah irigasi. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mencakup daerah irigasi tersebut gitu. Karena kita berfokus pada teknik gambar bangunan, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan teknik gambar bangunan itu sendiri gitu di dalam sistem jaringan irigasi. Yang pertama ada skema DI, kemudian ada skema bangunan, kemudian ada peta ikhtisar, dan kemudian ada bangunan utama. Untuk skema DI sendiri adalah gambar sketsa yang menggambarkan atau menunjukkan jumlah bangunan bagi bangunan sadap, luas tiap petak tersier, dan lain sebagainya. Kemudian untuk skema bangunan adalah sketsa. Sketsa teman-teman meliputi gambar, jumlah saluran, dan bangunan yang ada di sekitar jaringan irigasi tersebut. Kemudian setelah anak-anak menggambar sistem jaringan irigasi tersebut, nanti bisa dilengkapi di dalam peta ikhtisar. Dan yang terakhir ada bangunan utama. Bangunan utama sendiri itu adalah bangunan yang berfungsi sebagai sumber atau penampungan air, di mana di Indonesia ini kebanyakan untuk sumber airnya ini terdapat atau bersumber dari air sungai. Kemudian untuk tujuan pembuatan irigasi ada 3 ya di sini. Untuk anak-anak bisa mendiskusikannya lebih banyak itu. Yang pertama ada untuk pembukaan daerah persawahan baru, peningkatan produktivitas pangan, kemudian pemanfaatan air sungai untuk PLTA, untuk industri, dan lain sebagainya. Untuk pembukaan daerah persawahan itu tentu akan sangat berhubungan dengan produktivitas pangan, di mana ketika sistem jaringan irigasi itu
terbangun dengan baik, maka akan tercipta daerah persawahan baru yang baik juga. Dengan begitu, maka peningkatan produktivitas pangan juga akan meningkat. Kemudian ada manfaat irigasi. Yang pertama ada mengatasi kekurangan pangan atau bahaya kelaparan. Kemudian meningkatkan produktivitas dan hasil jual tanaman. Jadi untuk irigasi sendiri bukan hanya berfungsi ke produktivitas pangan saja, namun juga berfungsi kepada tanaman hias dan lain sebagainya. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu pasti tentu ya. Kemudian ada pembangkit tenaga listrik, transportasi air, efek terhadap kesehatan, di mana ketika air itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka air itu akan tersumbat dan menyebabkan bibit penyakit baru seperti demam berdarah dan lain sebagainya. Kemudian ada suplai air baku dan lain-lain. Kemudian untuk bangunan irigasi sendiri terdapat bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengukur, dan bangunan pengatur. Bangunan tadi itu mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk bangunan bagi sendiri berfungsi membagi air dari saluran primer ke saluran sekunder, atau dari saluran sekunder ke saluran sekunder lainnya. Kemudian untuk bangunan sadap itu berfungsi membagi air dari sekunder ke saluran tersier. Kemudian ada bangunan pengukur, di mana bangunan pengukur itu nanti mengukur debit air itu terdapat di saluran primer, di bangunan sadap sekunder ataupun tersier gitu. Biasanya berbentuk celah, persegi, dan mungkin juga bisa berbentuk lainnya. Kemudian untuk bangunan pengatur itu berfungsi untuk mencegah meningginya atau menurunnya air yang akan disalurkan ke jaringan sistem irigasi tersebut. Jadi untuk bentuk bangunan sistem irigasi itu ada beberapa macam ya. Ada berbentuk trapesium, ada berbentuk 4 persegi panjang, ada berbentuk segitiga, dan ada juga berbentuk setengah lingkaran. Tentu bentuk-bentuk ini, dari keempat bentuk ini tentu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada bentuk trapesium, di mana bentuk trapesium ini biasanya digunakan untuk debit air yang deras, namun lahannya juga dengan lahan yang luas seperti itu. Kemudian untuk 4 persegi panjang ini sering ya dijumpai di Indonesia, itu dengan debit air yang deras, namun lahannya lebih sempit daripada yang berbentuk trapesium tadi. Kemudian ada bentuk segitiga, di mana itu debit air lebih kecil daripada bentuk 4 persegi panjang. Kemudian di setengah lingkaran itu debit air yang paling kecil seperti itu. Itu biasanya di saluran tersier seperti itu. Oh ya, hampir kelupaan. Jadi untuk irigasi ini terdapat 4 saluran ya. Ada saluran irigasi utama, saluran irigasi tersier, kemudian ada saluran pembuangan utama, dan saluran pembuangan tersier. Untuk penjelasan dari masing-masing saluran ini nanti akan dijelaskan lebih detail di video yang nanti akan saya tampilkan. Jadi nanti anak-anak bisa menghubungkan apa yang saya jelaskan dan video yang nanti akan saya tampilkan. Karena dengan anak-anak melihat video tentu akan lebih jelas dibanding saya menjelaskan. Kemudian karena kita berfokus pada teknik gambar bangunan, maka tentu ada pembekalan bagaimana nanti caranya untuk menggambar sistem irigasi. Ada beberapa tahapan ya untuk menggambar sistem dasar jaringan irigasi. Yang pertama ada merencanakan peta-peta, kemudian ada membuat peta ikhtisar, biasanya skala 1:25.000, kemudian membuat skema jaringan irigasi, menghitung dimensi saluran, membuat daftar elevasi muka air, membuat skema bangunan, perhitungan water recruitment,
dan perhitungan prarencana bendung seperti itu. Nah, selain itu nanti juga kita akan dibekali dengan bagaimana tata cara penulisan di teknik gambar bangunan di dalam sistem jaringan irigasi. Untuk pemberian nama dan warna itu ada tersendiri, ada bagian tersendiri. Untuk warna biru itu biasanya untuk jaringan irigasi. Kemudian untuk garis penuh itu biasanya untuk saluran primer atau saluran sekunder gitu. Kemudian untuk garis putus-putus untuk saluran tersier. Kemudian untuk warna lain itu ada warna merah. Jadi untuk warna merah sendiri ini berfungsi untuk jalur saluran sungai atau jaringan pembuang gitu. Untuk garis penuh sendiri untuk saluran pembuang tersier atau untuk garis penuh sendiri itu untuk jaringan pembuangannya sudah ada. Kemudian garis putus-putus adalah untuk saluran pembuangan rencana. Ya, di sini ada beberapa contoh sistem dasar jaringan irigasi. Ini ada sistem irigasi ini untuk daerah yang terjal ya. Ini bisa kita lihat konturnya seperti ini. Kemudian ini ada contoh untuk sistem jaringan dasar irigasi untuk daerah datar seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti selanjutnya akan saya tampilkan video. Jadi nanti anak-anak bisa menghubungkan atau menganalisis apa yang saya jelaskan dengan video yang nanti akan saya tampilkan. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa diajukan melalui ketua kelas, dan nanti ketua kelas bisa berhubungan dengan saya. Irigasi merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Pertama-tama, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai ke saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan, di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran,
sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata jaringan air yang baik, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusianya, agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa diajukan melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa menghubungi saya. Untuk post-test jangan lupa ketua kelas membagikan post-test yang sudah saya berikan. Nanti pengumpulan post-test bersamaan dengan pengumpulan pertanyaan jika nanti ada pertanyaan dari kalian ya. Sebelum kita tutup, kita baca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.